Tawaban min indillah wallahu tahu husnul. Lanjutkan tafsir sebelumnya dan jalan nyata untuk menghapus ayat sebelumnya sebab waktu. Jadi niat diutamakan dimulai dari kita melakukan amal apa saja. Jadi usahakan berniat minta kepada Allah. Jangan sampai kosong niat hadir majelis, hadir pengajian, hadir majelis tafsir, harus niat ditaruh dalam hati, diazamkan. Sama dengan kita baca Al-Quran, tidak ada niatan kita putus setiap ayat ini, kita membaca terus menyelesaikan. Cuma kita namanya manusia, ada kita, ada waktu, kadang kita punya kesibukan dan sebagainya. Jadi kita harus sunnah wal jamaah itu mengedepankan yang namanya toleransi. Karena itu tidak mau berburu-buru atau tidak mau berlambat-lambat khairul umur sebaik-baik perkara yang besok-besoknya kan sudah dicuci maksudnya, digelar sudah dicuci lagi. Itu pahala sampai teman kamu pakai, kamu dapat pahalanya. Dan ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang berdoa, orang yang baik itu selalu memohon kepada Allah. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi ini ayat, ini surah Al-Imran ini sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW qara'a Al-Qur'an al-Imran di lailatin. Jadi beliau membaca 10 surat terakhir setiap malam. Bahkan Rasulullah itu disebutkan oleh riwayat Ibn Abbas bahwasanya Ibn Abbas ini punya bibi. Di rumah bibinya itu lagi mengalah. Kemudian bibinya itu menyampaikan sebuah hadis menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah setiap malam itu tidur sebentar, kemudian beliau bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Tapi beliau punya kebiasaan, apa kebiasaannya? Setelah beliau bangun, duduk. Ya, ini ilmu dari Rasulullah. Jangan kamu dibangun sahur Rasulullah dan diri jatuh nanti, pusing, ya, masih loading tubuhnya kamu itu. Apalagi yang orangnya saking kurusnya itu sampai mual. Kalau bangun sekali jatuh, wah, ya kali jatuh jerpakan. Jadi sunnah kalau kita dibangun duduk, hilang pusingnya, ya jangan nunggu lama. Kalau duduk ikan nunggu normal, nanti tungguannya, ya agak sedikit hilang pusing baru berdiri. Jadi ikatan setan itu terlepas ketika kamu bangun duduk, lepas ikatan setannya. Kamu berdiri berjalan ke tempat duduk, kamu duduk. Jadi Rasulullah duduk, kemudian beliau membaca 10 terakhir surat Al-Imran. Tapi riwayatnya di awal, ya. Jadi yang 200 surat ini sama-sama, terus keistimewaannya, utamanya sama Rasulullah SAW sangat diagungkan, selalu dibaca. Jadi Rasulullah baca, kemudian Musa baca. Sunnah, ya, habis pembacaan amin
yang nggak boleh diusap terus. Jadi jangan sering mengusap wajah. Ini itu nggak diusap, ditempol, dipoles, di apa? Kosong pelembab itu apa namanya? Tujuh praktek dilakukan. Ya bukannya, ya tetap ya. Mau diboleh, nggak diboleh, mau hilang tetap. Apalagi laki-laki, ya tidak usah diboleh-boleh ini, laki-laki ya. Yang penting nggak bau gelek, siapa gitu tadi nak masuk buat dulu. Kalau itu habis tadi itu perang, terjadi perang tadi, sudah ada mandi musola, muliakan Allah, jangan kita sembarangan ketika ibadah kepada Allah. Pakai baju yang bersih, beli minyak harum, beli yang bunyi itu bisa sampai habis dari 100-200, beli parfum di mana berbunyi nggak berubah. Dulu angkatan pertama itu setiap minggu sekali ya, UTP itu belanja ke Prabowo. Ini apa kiamat tetap itu minyaknya itu. Karena banyaknya pakai minyak kelek ya. Pakai minyak harum ya, mandi sunnah minimal kamu itu pakai nggak bau kelek. Kemudian kamu sholat ya, bukan ada menghina kamu. Setiap kita ini semua sama, bau kelek ya, punya keringat, punya pek dalam bulan, punya ketiak, punya ayam, pasti bau siapa saja ya. Tapi kalau kita jaga, khawatir teman saya dengar baunya atau orang, itu berarti kamu sudah dewasa. Kalau itu nggak dewasa ya, lihat mana ada bunganya. Sudah dilanjut melanggar itu ya, tidak boleh. Annahu kana yaqra'u asyrata ayatin min awal suratil Al-Imran kulla lailatin. Jadi kadang juga Rasulullah itu sukanya senangnya setiap sholat tahajud baca 10 dari 1 sampai 10 atau dari 190 ke 200. Ini ayat yang menyebabkan Rasulullah menangis. Turunnya ayat ini Rasulullah menangis tersebut-sebut. Kenapa? Karena hanya orang yang bisa berakal saja yang bisa memikirkan inna fi khalqis samawati wal ardh. Hanya orang yang berakal. Makanya dalam ayat yang disebutkan fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran. Masa boleh belajar menghadirinya cuma bawa datang untuk nggak bawa buku, kayak siapa? Fa'tabiru, ambillah pelajaran ya ulil albab, wahai orang yang punya akal. Berarti yang nggak mau mengambil pelajaran orangnya nggak benar. Benar-benar yang suka singgung sedikit. Iqra'u kata Nabi dalam hadis bacalah Zahrawaini. Iqra'u
Kenapa dia ngomong? Apa itu? Surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kalau rumahmu gelap, kalau rumahmu banyak dia, kamu rasakan ada gangguan jin, ada gangguan orang hasut dengan ilmu santet, baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Imran. Fa'innahuma hatiyan yawmal qiyamah ka'annahuma kama batan. Jadi kata Nabi, karena kedua surat tadi itu dua-duanya akan datang pada kalian di hari kiamat, ka'annahuma wama matani, seperti awal. Makanya nanti yang jadi Dragon Ball ya di akhirat ini kan di dunia gak dikayuni sama awan yang tetap ya gak akan gosong, tapi mau di akhirat ini kan gak punya awan itu ya sejengkal ini kan ada harinya. Dan orang yang baca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran dia punya awan itu ya lakukan ya, baca minimal kamu sekali. Dari kata Rasulullah, tidak ada satupun hadis Nabi kecuali sekali saya lakukan, semuanya kan banyak. Nah, ini kembali kepada niatnya omongan ini buat menyampaikan itu saya yang kamu baca ya, biar nanti tidak jadi fitnah. Kamu pulang nanti ditanya sama bapaknya mau makan apa, sebetulnya gampang mak. Terus apa yang dibaca? Apa mak? Baca la ilaha. Kok gak pernah ulang? Jangan gitu kalau jadi orang muta'allim, orang belajar, orang terdidik. Kalau perlu ditanya. Kalau kamu ditanya apa antara 4 rakaat ke 4 rakaat yang dibaca, selesai dan bilang doa ya, jangan bilang syair. Kalau kamu bilang syair langsung di depan itu gawainya orang ahli sunnah, ahli khurafat ya, orang ahli bid'ah. Ini kan ditanya nanti. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah dan sahabatnya. Dengerin ya, satu ini yang pertama, jangan kamu punya statement saya tidak melakukan sesuatu kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Ingat setelahnya Rasulullah itu ada sahabat, setelah ada sahabat ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus ulama. Ya, kenapa kamu melakukan ini? Ikut ulama saya. Ya. Kenapa tidak ikut Nabi? Ya, kalau debat itu kamu jawab orang terus Nabi. Ya. Ke sahabat bilang kamu sampean salah lahir. Kalau impian lahirnya di zaman Nabi, yang ikut Nabi ke sahabat. Lahirnya di sini mau ikut di sini kemana? Gak mampu, gak bisa. Ya, kamu punya guru. Makanya kalau kamu di dalil debat pusing, langsung kamu bilang, Pak, Mas, sampean tahu hadiskah yang mengatakan Nabi akan datang setiap 100 tahun itu namanya mujadid dari umat saya. Apa mujadid itu? Turun Islam. Saya ini sekian aku ini. Apa itu? Kocak. Jadi baca. Mujadid itu pembaharu dalam agama. Ya. Kenapa agama kan sudah sempurna kok harus diperbarui? Ya. Jadi yang mengarang syair tadi, yang mengarang doa tadi adalah Al-Imam Habibullah, dan beliau ini statusnya mujadid, ya, pembaharu. Kalau dia yang ngamalkan itu baca itu kok disalahkan. Ya. Ini
mujadid, punya mangga disebutkan dalam Nabi, terus yang nyalakan siapa? Ustaz, Kiai, Habib, Gus, kelas apa? Ya, tidak punya merek. Nanti mengatakan, nanti akan datang di rumah saya setiap 100 tahun itu ada yang akan jadi mujadid. Ini tidak punya merek, kita ini apa? Ya. Enggaknya, jangan kaku dalam beragama. Satu, ya, ilmu fikih aja, ya, ketetapan ilmu fikih. Fikih itu, fakih, orang bilang fakih itu, orang yang bilang alim. Kenapa dia bisa berfatwa? Ya, orang yang ahli fikih itu kenapa dia bisa berfatwa dan bisa menemukan, karena hukum itu semakin ya ke atas semakin lentur. Enggak gara-gara di bawah aja ya haram, bid'ah, berarti dalam Nabi. Gara-gara di bawah ya. Coba belajar lagi betul. Jangan kaku. Orang kaku itu, saya belajar sama ulama sama Nabi Rasulullah. Ya, saya belajar sama kita, saya belajar sama manusia. Kalau saya belajar sama manusia itu manusia tidak salahnya. Yes. Belajar sama siapa? Ya, sama Nabi, sama sahabat. Terus sahabat itu siapa? Apakah Nabi? Tidak. Ya. Sudah ngomong sama orang yang cuma panggilannya, ya. Jadi kamu kalau bisa diam. Tapi kalau kamu sudah enak, jawab aja. Ya. Karena mereka itu memang membuat enak sama kita. Ya dijawab mungkin. Ya, katanya Rasulullah, Allah menyiapkan kamu surga di tengah-tengah. Bagi siapa? Orang yang meninggalkan perdebatan. Kamu belajar nanti ya belajar yang namanya apa? Saling tanya-menanya dulu. Itu ilmu kadang-kadang hilang, lupa. Karena kita manusia. Dan kembali lagi. Man qara surat Al-Imran yawmal Jum'ah sallatul malaikah sallatul alaihi malaikah ulail. Jadi orang yang baca surat Al-Imran didoakan malaikat sampai semalam subuh, sampai pagi. Baca yang dibaca Nabi, bacaannya. Jangan dibilang Ika banyak baca-baca nanti Ika diikuti jin. Ya, ada yang bilang itu. Doa-doa diulang-ulang, doa-doa dibaca berulang-ulang, itu nanti diikuti jin. Kok jin bisa ikut Al-Quran? An Utsman bin Affan qala man qara'a al-Qur'an Allah fi lailatin kutiba lahu qiyamul lail. Siapa orang yang membaca terakhir surat Al-Imran 190 sampai 200 ya, maka dicatat baginya seperti orang yang sholat malam. Maksudnya pahalanya seperti orang sholat malam. Kalau orang sholat malam kan, ya sudah dapat double. Dan yang diamalkan bagi yang malas-malas karena sholat malam, sholat tahajud dan orang yang gemuk itu gak sholat tahajud cocok, ya mau dibangun susah. Mau yang kurus ini yang berat apanya kalau nggak TAI-nya? Nih ada bocoran buat lu ya. Qala Abdullah bin Mas'ud an qara'a al-Imran fahuwa ghani. Siapa yang baca surat Al-Imran dia pasti sugih.
kita yang baca surat Al-Imran ini semakin cinglong, semakin glowing. Glowing kalau ada duit agak glowing. Makanya nggak harus dengan harta, dengan baca surat Al-Imran kamu akan tambah cantik, maju mundur terbalik. Itu sudah berjalan, kamu jadi orang kaya, sukses, baca surat Al-Imran. Boleh tak? Boleh. Ini nanti ngasih bocoran. Tapi yang lebih afdal, ya Allah, mudah-mudahan baca surat Al-Imran ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ampunan dari segala dosa, ya. Dan ya Allah, ya Allah, itu takutnya. Ini keutamaan keistimewaan orang yang membaca surat Al-Imran. Yuta yaumul qiyamah fil Qur'an wa ahlihi. Jadi nanti di hari kiamat akan diberikan orang yang ahli Quran. Siapa itu? Alladzina kanu ya'maluna di dunya taqdumu surat Al-Baqarah wa Al-Imran. Orang yang akan didahulukan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Al-Quran itu akan mendahului kamu. Ya enak kalau kamu jalan, ya ada yang mendahului kamu. Dan yang mendahului kamu itu punya kedudukan. Ya Al-Quran ini pemberi syafaat di depan kamu. Makanya Al-Quran mengatakan siapa yang menjadikan saya di depannya, maka saya akan bawa ke surga. Tapi barang siapa yang menjadikan saya di belakangnya, pas tafsir ngomong, pas tafsir dilaksanakan, saya akan dorong dia ke neraka. Ini yang main-main ini Al-Quran belum dibacanya ya. Ya Allah sudah senang dengar. Jadi sebelumnya, ya Allah, wahai Tuhan kami, ya Rabbana innana, berikanlah apa yang telah warna wa'atana ala rasulina. Di sini disebutkan nama mufassir adalah ayat tentang wasilah. Alsina itu adalah lisan. Lisan itu diapit dua bibir, ya, jadi wasilah kamu bisa baca karena sebab ada lisannya. Coba lisannya tampil. Ya, papai, ganteng. Apa yang bisa tampil? Kayak apa gambar rumah nikah mendingan? Nikah mendingan maksudnya. Lisan diapit dua, bibir atas, kenapa ketawa? Memang bibirnya ke atas sendiri. Iya, bukan kaku ini, benar nggak? Bibir kan berapa? Dua semuanya, satu. Mana pengajian bibir? Ada B, bibir atas, B, bibir. Ada yang mau bibirnya satu aja, biar supir hilang. Jadi lisan, ya, jadi perantara, karena sebab ada bibir. Makanya boleh kamu itu berperantara. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah Allah, sholat tarawih tadi Allah menjadi sebab ya Allah orang tua Allah besok rezekinya berlimpah banyak. Ya Allah, boleh. Gimana ini dari suruh amin ini? Kan nanti baca, mempunyai dulu rumah kami. Alangkah kesempatan. Baca berwasilah dengan amal soleh boleh. Berwasilah
dengan orang soleh. Oh, boleh. Jadi di sini rasulika para anbiya wasolihin kama tidak. Ya. Jadi yang jadi wasilah kita itu para anbiya, orang soleh. Jadi ada sebagian di antara mereka nggak mau wasilah. Saya langsung nang Gusti Allah. Iya, silakan Mas, ya berangkat sana. Maka jadi kita Sunnah wal Jamaah membolehkan berwasilah dengan amal kebaikan, karena ini ya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah apa yang dijadikan Allah sesuai, karena Allah disediakannya mengatakan innaka wala tuzina yaumil qiyamah innaka la tuhibbul mi'ad. Doa yang dimintakan kepada berikan ya Allah apa yang dijadikan engkau. Kenapa? Karena engkau ya Allah tidak ingkar janji. Ya, itu kan namanya berwasilah. Minta ya Allah, kasih ya Allah, kelebihanku maaf pengasih, maaf penyayang. Minta ya Allah, boleh ya. Allah paling suka kalau diminta, makanya Allah nggak suka kalau orang nggak tahu minta, nggak mau doa. Berdaya doa, buk ngomong kayak pasar kayak tadi. Diam dulu, doa selesaikan, baru kita kalau mau ambil kitab, ambil buku, ambil cawat, ambil apa. Kan masih ada jeda yang baca saya, kan bisa. Orang lagi berdoa khusyuk minta kepada Allah, bukan di sini, di situ orangnya. Dia ya yang tertib, yang hikmati di rumahnya Allah. Jangan banyak berbantir, jangan banyak bergayaan, ini rumahnya Allah. Coba kan antar rumahnya bupati kan, berbantir di situ kan bergaya gitu ya, kan didatangi sama satpamnya kan. Di rumahnya manusia kita ini dia ngomong aja pakai bahasa isyarat. Mana rumahnya Allah, ya Allah, bukan dari orang. Ya, jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dibolehkan berwasilah dengan satu, beramal kebaikan kita, dua, kepada para nabi dan rasul. Bahkan sahabat itu berwasilah kepada Nabi. Ya, minta ya Allah bijahi Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Banyak itu dalam hadis disebutkan bahwasanya sahabat pun ketika Nabi nggak ada selalu berwasilah kepada Nabi. Jadi orang yang nggak mau berwasilah sama Nabi Muhammad kan menganggap Nabi Muhammad nggak ada, kan aneh. Nabi Muhammad itu ada di mana saja, ya cuma kita dibatasi dengan sesuatu yang nggak bisa kita tembus melihatnya. Jangan bilang Nabi Muhammad wafat, ya wafat secara syarat aja, hakikatnya beliau tidak wafat, pindah. Dan lanjut ayat sebelumnya, fastajabna lahu, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka, ya permohonannya. Fastajabna lahu rabbuhum, jadi Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka. Anni la udhi'u amala amin, katanya Allah, sesungguhnya saya ya tidak akan menyia-nyiakan amalnya orang yang berbuat atau beramal, yang akan mengukur min dzakarin aw unza. Dengerin, Allah gak akan menyia-nyiakan kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kasih, kalau main-main jadi kasih. Ini bulan sungguh-sungguh, bulan datang sendiri. Coba bayangkan, mau kepada iman, bayangkan bulan ini bulan mulia karena Allah sendiri datang mendatangi kamu ini. Kalau di bulan lain kamu harus melalui perantara malaikat, ya Allah tidak akan datang kepada kamu yang terus-terusan untuk Allah datang. Ini Allah mendatangi kamu. Kamu ada iman kepada Allah. Makanya di bulan ini Allah tidak menyiapkan
kecil Allah lipat gandakan, besar juga Allah lipat gandakan. As-sawmi fa'ana ajzibih, puasa itu punya aku. Dia minta malaikat, dia aku yang akan membalas. Nah sekarang kalau di bulan yang dibalas sendiri sama Allah, kamu gak perjuangkan, tak beresnya. Ada presiden turun ke Pangkalan Bun bagi-bagi, ya. Terus kamu gak mau, kan tak beres, ya. Bagi duit 1 miliaran, jadi katakan, ini 1 miliar, pasti kamu gak mau. Kan tak beres. Ada yang gak mau duit 1 miliar? Ada orang datang sama kamu, ya, kalau kita sama-sama itu, Pak, ini ada duit 1 miliar. Oh, ya, tidak bisa dihitung dengan 7 malam 7 hari. Ya, oh, beli, nanti di tahun segini, dua beli, terus itu. Belum dipakai pas mati. Karena itu obat di dalam hidup ini diberikan kita solusi, berobatlah dengan 2 obat dibocorkan oleh Rasulullah. Yang pertama Al-Quran. Kalau kamu ya mau mendapatkan berkah hidupmu dengan Al-Quran, sayangnya yang menghafalkan 1 juz sudah hilang dengan sayang. 1 juz hilang kan sayang, ya. Pertahankan, jangan ditambah kalau kamu nggak mampu. Yang penting yang ada di kalau nambah malah hilang. Yang ditambah mending yang ada, ya, ditahan. Kenapa? Itu menjadi kemuliaan. 2 obat yang diberikan oleh Allah, yang pertama Al-Quran, yang kedua madu. Kenapa madu itu jadi obat, bisa disebutkan oleh Rasulullah? Karena sebab madu itu, ya, karena Rasulullah itu jatah berapa menyuruh makan, ya Rasulullah, kami dan keluarga kami, kaum kami mempersilakan pian makan madu, ya, kami, ya, di bawah pohon ini sebutkan, dipersilakan. Nah, jatah Rasulullah kami ya makan, ya, lalu madunya dimakan manis. Nanya Rasulullah, wahai lebah, bagaimana madu ini jadi manis? Ya. Padahal ngambil di bunga itu, di kelopak, di sarinya bunga, mana ada rasanya? Dan subhanallah, lebah yang di tengah itu, di Kamala, kalau dia makan bunganya mangga, bedanya ada bedanya. Kalau dia makan bunganya pohon yang artinya bisa dimakan, ada rasa pahit-pahitnya. Dan semua mau pahit mau manis, semuanya itu mengandung dawa obat bagi kita, ya, tubuh kita. Jadi manisnya itu ditanya kenapa? Karena kami, ya, tidak putus-putus bisa kami membaca sholawat kepada Nabi lebah bisa bernama dulu karena sering membaca sholawat itu pas nggak pernah ada nyantri, ada dulu nggak bisa baca satu nggak bisa. Makanya mulai besok setelah lebaran, setiap malam Jumat diwajibkan baca maulid adat. Apa mau duduk? Jadi di Putri malam Jumat ini, malam Jumat lagi di Putra. Jadi duduk yang baca itu benar-benar. Apa ini cuma bola-bola saja. Baca. Ada lagi. Ya. Gara-gara apa itu baca ya Habibah gak disuruh lagi karena tinggi nadanya gambar ya gak apa gitu tadi. Ada apa kok tidak dilakukan karena itu saya tadi
Susah itu. Kainun adalah ya, jadi baik laki-laki ba'dukum min ba'di, kamu sebagian kamu adalah dari sebagian ya, kamu sebagian dari sebagian. Maksudnya apa? Jadi sebutkan buku minal inasa wal, jadi yang laki-laki dari perempuan kebalikannya sama perempuan dari laki-laki. Jadi ya, kalau secara sebagian kamu itu adanya di sekarang ini karena sebab sebagian dari bapak dan sebagian dari ibu. Kalau itu penciptaannya wujud itu mu'adab, jadi jumlahnya diperkuat dengan lama qablaha, yaitu kalimat sebelumnya. Jadi memperkuat kalimat sebelumnya, maksudnya sebagian kamu itu adalah sebagian. Maksudnya apa? Kalau ke atas lagi, turun lagi ke atas, kamu itu sebagian wanita itu dari sebagiannya laki. Asal muasalnya. Dengerin ya, makanya wanita itu yang durhaka kepada laki-laki tidak masuk. Iya nanti tapi kalau menjadi suami jangan tanjak ya, nggak boleh kalau belum jadi suami, nggak boleh bebek saja. Kayak ini yang bukan pengajian, nggak boleh apalagi kalau di status foto bersama. Kenapa orang yang melihat kamu itu sampai kapanpun jadi dosa sama kamu? Kenapa? Karena kamu berduaan sama yang bukan mahramnya kamu. Sama yang haram aja berduaan ya. Bahkan ya, nanti kalau kamu sudah jadi suami istri, tidak boleh kamu upload di sudah terlihatkan orang, ditaruh di apa, media sosial, mesraan yang berdua, bahkan rumahnya kamu itu ya di depan orang masuk rumah kamu, tidak boleh kamu taruh fotonya kamu lagi kemantenan, bulan-bulan lagi pembulan. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena orang duduk terus melihat kamu. Ya, kalau orangnya ikhlas, alhamdulillah si bulan ternyata dia bersama si bulan. Menyenggak dia kusum ini kamu.
Sudah mah jangan ditempel ke ulama. Masalah ini masalah umat ini taruh di kamar. Yang ditaruh di depan itu ulama, yang itu orang soleh. Jadi mendatangkan rahmat masuk ke dalam diri dan hati. Benar. Santri hati masa di rumahnya nggak ada fotonya siapa? Gitu. Jangan ya santri hati. Fotonya apa dikasih paku sini? Ini cerita ada ibu pengajian naruh fotonya apa itu di kamar. Iya, ini buka baju hilang fotonya apa? Bukan wangi, fotonya hilang harus ditutup baju. Fotonya hilang bagian dengan baju. Jadi mereka sama-sama mendapatkan jasa pahala. Dalam masalah pahala itu sama, laki-laki perempuan sama. Bil amal wa wataraka rodiha, jadi meninggalkan tidak tanpa meninggalkan, jadi tetap sama-sama diberi pahala. Di sini nazal lama, jadi ketika ayat itu turun, qala Ummu Salamah, ya Rasulullah, ini la asma'u, saya ini tidak pernah dengar. Ini wanita biasanya komplain ya, kenapa? Karena juga ayat pertama itu dibilang sawa'un, sama saja kerjanya, diterangkan laki-laki perempuan sama. Yang tidak beramal, yang tidak dapat pahala. Yang tidak kerja, mana aja ada gaji. Nggak kerja dibayar, nggak kerja nggak dibayar. La asma'u dzikrun nisa fi hijrah bisa ya. Jadi saya nggak pernah mendengar ya Rasulullah. Tidak, wanita itu disebut-sebut dalam hijrah ya. Kok laki-laki terus laki-laki malah kata perempuan. Ini ayat itu walladzina hajaru, ada turun orang yang berhijrah min Makkah ila Madinah. Jadi ada sahabat perempuan yang ikut juga hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ukhriju, dan mereka ada yang keluar juga diusir sama saudaranya, sama orang tuanya. Sana kamu mengikuti Muhammad, kamu keluar dari rumah. Iya, jadi mereka keluar meninggalkan kampung ini, diyarihim, dan meninggalkan tempat mereka, kampung halaman mereka. Wa ukhru fi sabilillah, dan mereka juga diganggu di dalam jalanku, di dalam jalanku, yaitu ini dalam masalah agama. Jadi mereka sahabat mempunyai perempuan yang ikut hijrah ke Madinah, ada yang diusir, ada yang diganggu ya. Tapi yang paling langka itu Sayyidina Umar. Makanya kalau itu jadi santri Sayyidina Umar gak takut dengan siapa saja. Sayyidina Umar hijrah mengumumkan, hei orang kafir, hei orang kafir, saya besok mau hijrah, silakan, yang mau menghalangi silakan. Kalau ingin bapaknya dia punya istri jadi janda, mau yang punya suami dia mau punya
jadi juga halangi. Gitu kalau dalam masalah agama kamu jangan mundur, enggak, ada foto enggak, nanti lagi kan liburan lagi, nanti enggak, ya setengah-setengah. Orang kalau laki-laki enggak laki-laki, perempuan enggak perempuan, setengah-setengah itu namanya enggak jelas. Iya, kamu beragama gitu, belajar agama enggak jelas, mondok enggak jelas, sekolah enggak jelas, kadang pakai sepatu, kadang nyikir, kadang masuk, kadang bolos, ada lagi yang tengah-tengah dua hari itu ngobrol kemarin dia lagi kerja pada hari ini kan saya punya nanya, Pak mau jemput Santi ke Sukamaha, aku jawab ya Pak silakan, wayai ada juga itu yang mana ini yang itu orang tuanya senang boleh wakaf lalu dan mereka akan berperang ya lagi berperang waktu itu bukan hanya juga boleh takfir atau tasdid boleh ya tidak pakai tasdid waktu itu ya waktu itu mau pakai tasdid mau pakai itu seperti kira di dalam bacaan kira ditadi yaitu mendahului la ukafiran anhum sayyi'atihim. Mau laki-laki perempuan yang berperang bahkan yang terbunuh tetap katanya Allah akan kami kafir anhum sayyi'atihim, akan kami hapuskan semua kesalahannya. Maksudnya istaraha bil maghfirati, akan diberi maghfirah ampunan oleh Allah. Buat apa ibu mati gak dapat ampunannya Allah? Wah, iya. Penting mati dapat ampunannya Allah atau hidup dapat ampunannya Allah, mati juga dapat ampunan. Walau jadinya Allah juga akan memasukkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar, masukkan dalam surga yang di bawahnya air mengalir. Airnya mengalir itu tidak tenggelam. Subhanallah. Coba ikan di sungai Kampung Raja itu duduk ikan gaya batu yang berwarna. Ini didudukin, diinjak keras. Tapi kalau ngambil kayu, dicepok, ya, dicepok, dicetok, ya, diciduk polisi. Dia apa? Digayu. Apa bahasanya? Diceluk. Diserong. Itulah ya. Kita yang namanya tidak pernah dapat nilai 100 bahasa Indonesia karena nggak dilepas. Yang B airnya bisa diminum. Di situ sebutkan nah ada 4 ya, ada yang terbuat dari kafuro, air kapur, bukan kapur yang kita. Air yang disebut kapur itu kalau diminum nanti lezat ini. Sama juga terbuat dari labanum. Bisa disebut air asalun dari madu Allah. Madu di dunia kamu minum sehat, menjadikan obat segala penyakit, apalagi nanti di surga Allah. Segar ya. Nggak pakai cair es kan seperti siapa kita mau buka puasa kali ini beli es. Abang dalam hati langsung ngomong ya Allah, apa ya manusia ini mau buka saja
surga sawaban sebagai tanda pahala. Jadi masdar bermakna dari kalimat, maksudnya la kafiranna, akidah menjadi juga penekanan lahu sebagai terhapusnya dosa. Ya, min indillah dari Allah. Sudah kita tahu. Wallahu indahu husnul ya Allah, atau dan di sisi Allah lah sebaik-baiknya pemberi pahala. Ya, di sisi Allah lah sesuatu yang baik hanya di sisi Allah. Sesuatu yang baik itu pahala maupun kebaikan hanya Allah yang kebaikannya bukan karena ya apa-apa, tapi Dialah Allah yang maha baik. Kalau maha ini segala-galanya, tapi kalau manusia baik itu sedikit banyak ada udang di balik udang. Ada Santri Putri kok baik sama Santri Putra, ada udang di balik. Kalau sama Santri Putri ada batu di balik. Aku udang ini yang ngapain udang di balik batu? Jazaan karena dalam maqal muslimun ini ayat turun ketika orang-orang Islam dengan ketika orang Islam mendapatkan gangguan di mana dan mereka melihat minal khair wa nahnu bil dunya. Jadi mereka melihat orang-orang yang mengganggu mereka itu minal khair, dalam keadaan bahagia. Saya ini kok di pondok kalau saya ini tak bahagia, saya tak bisa ini, tak bisa itu. Ya, ini sudah terjadi pada sahabat Nabi ketika mereka imannya turun. Jadi kamu tuh kalau merasa saya di pondok tak punya ini, tak punya ini, tak bisa ini, karena imanmu turun. Kalau imanmu kuat, saya yakin nanti saya diberi melebihi mereka yang sekarang diberi. Ya, itu santri calon orang kaya terakhir yang yakin tadi, nggak yakin. Nggak yakin itu gara-gara kamu ya maju mundur, bawa maju terus ya. Gas saja masuk gigi 1, gigi 2 ya. Nanti kamu sampai dari apa yang kau minta, kamu akan diberikan melebihi orang yang diberikan sekarang. Makanya jangan silau dengan sesuatu yang didapat mereka. Dan kebaikan ya itu akan datang kalau kamu mensyukuri. Dan kebaikan orang itu belum tentu mendatangkan kebaikan. Lalu kebaikan orang lain belum tentu mendatangkan kebaikan. Apa tanda contohnya? Ujian bisa jadi itu menyebabkan kita mendapatkan bala. Dan jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat Al-Qur'an ini